Hari ini episode spesial yang kalian tunggu-tunggu. Tutorial poligami. Pak Ustadz, kalau misalnya kita poligami, saya tuh bingung Pak Ustadz. Ada yang bilang harus izin istri pertama. Enggak harus izin. Selama seorang laki-laki itu masih berpikir poligami, berarti sebenarnya dia masih sayang istrinya. Katanya kapan kita boleh poligami? Ketika kita bisa adil. Masalahnya manusia itu bisa adil atau enggak Pak Ustadz? Adil itu dalam Islam di dua hal dok. Bukan segala hal. Tidak semua orang artinya bisa mempraktekkan poligami. Banyak orang di luar sana yang pengen poligami Pak Ustadz. Kapan sih kita itu boleh poligami? Dan bagaimana caranya Pak Ustadz? Nggak ada orang yang bahagia kalau istrinya lebih dari satu Pak Ustadz. Satu aja konflik Pak Ustadz. Apalagi kalau kita ngomong 4 ya. 3, 2, apalagi 4. Kok satunya arahnya ke situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Ramadan. Ini saya mau nangis episode awal-awal aja. Ini pertama kalinya kayak saya podcast ditonton oleh istri dan mama saya langsung. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pertama kali mama nonton ya? Pertama kali ya? Biasa cuma nonton di TV ya. Ini pertama kali saya ditonton langsung. Dan episode pertama kali mama saya tonton dengan Ustadz Khalid Basalamah. Terima kasih. Hari ini episode spesial yang kalian tunggu-tunggu. Tutorial poligami. Wah. Tapi sebelum saya pengen tanya nih Pak Ustadz. Ini beneran mau jatuh air mata saya Pak Ustadz. Karena ditonton mama saya langsung Pak Ustadz. Saya pengen tanya gini Pak Ustadz. Kalau orang poligami menggunakan agama Islam. Jadi dia menggunakan agama Islam nih. Untuk poligami nih. Itu penistaan agama bukan Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama mungkin kalau kita singgung poligami dok ya. Dari sisi definisi itu berarti seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri. Dinamakan poligami. Kalau dalam agama Islam itu ada pembatasan maksimal 4 orang. Nah seperti itu kurang lebih. Nah poligami ini sebenarnya bukan hanya diajarkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi semua nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu misalnya kalau yang terdekat Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 orang istri. Ada Sarah yang lahir Ishak juga jadi nabi. Dan ada Hajar lahir Ismail juga jadi nabi. Dan banyak kisah tentang nabi-nabi itu yang berpoligami. Terutama Nabi Sulaiman AS itu memiliki sekian banyak pasangan hidup. Jadi sebenarnya ini bukan khusus ajaran dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi memang ini ajaran semua nabi-nabi. Oke, dari dulu juga? Dari dulu memang sudah begitu. Kalau kita lihat itu bukan hal yang baru. Begitu juga dalam kehidupan para raja-raja, para pemimpin. Itu udah biasa sekali mereka punya 2 orang, 3 orang pasangan. Bahkan ada istilah selir biasanya kan yang bukan istri sah. Tapi mereka jadi pendamping juga. Itu sudah tidak asing. Mungkin di kerajaan dunia dulu ya. Kerajaan di Cina, di India. Hampir semua. Jadi sebenarnya itu dulu yang kita perlu berikan gambaran dok. Karena bahwa poligami bukan ajaran Islam. Bukan hanya diterapkan dalam Islam. Tapi hampir seluruh elemen masyarakat itu sebenarnya mengenal itu. Cuma Islam tampil menunjukkan itu sebagai sebuah hukum. Sebagai sebuah hal yang boleh dilakukan. Itu dulu. Kemudian yang kedua. Dia bukan sebuah kewajiban. Tapi dia sebuah pilihan atau opsi. Ya. Sehingga ada keadaan-keadaan tertentu di mana mungkin orang itu membutuhkannya. Misalnya Dr. Richard sekarang saya nggak butuh poligami. Nggak ada kewajiban. Bukan berarti Dr. Richard berdosa kalau tidak melakukan. Dan itu hak. Serta persentase orang yang poligami sama monogami itu. Yang poligami itu mungkin 10%. Yang monogami 90%. Karena itu tergantung hajat orang. Dia ada keperluan atau tidak. Jadi banyak kasus-kasus di lapangan, dok. Seperti contoh ada salah satu kerabat kami. Dia sudah berumah tangga sekitar 10 tahun. Setelah 10 tahun dia berumah tangga, ternyata dia ada masalah. Saya nggak tahu mungkin itu secara medis apa namanya dok ya. Tapi ini fakta dan didiskusikan di keluarga besar. Ternyata dia setiap kali hubungan biologis sama istrinya, itu dia pasti menggigil. Dia menggigil, dia sakit, tidak bisa tidur sampai 2 hari. Dan itu sudah bertahun-tahun. Dan ternyata terakhir dicek oleh dokter spesialis, ditemukan memang di rahim istrinya itu ada masalah gitu.
yang bisa menyebabkan interaksi biologis itu hasilnya dan mereka tidak bisa punya anak. Nah, kondisinya dan keadaan pada saat dia diskusi sama keluarga, sekarang fitrahnya, alaminya dia pengen punya keturunan. Tapi dia kalau ngangkat anak orang, anak angkat misalnya anak yatim itu kan berarti bukan anak dia. Dia secara alami masih pengen punya anak. Lalu diskusilah sama kami, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya kalau nikah lagi, poligami, agama bolehkan, tapi bagaimana perasaan istri saya? Sementara ada wanita baru datang. Atau saya cerai sama istri saya nikah sama wanita yang tidak ada masalah penyakit, subur, tapi saya juga menyakiti istri saya, karena sudah 10 tahun bersama-sama. Mana yang harus saya pilih? Saya tidak ada pilihan lain. Supaya punya keturunan. Sementara secara medis bukan dia yang bermasalah gitu. Nah, pintu seperti ini dok, tentu kalau kita pertemukan antara dua pilihan ya, cerai, dia nikah sama wanita lain sehingga punya anak, atau dia bertahan tapi tidak punya keturunan. Cuma masih ada opsi, ada poligami. Yang membuat sebenarnya bisa ada wanita lain datang menemani sang istri dan punya keturunan. Nah gitu. Sering kali digambarkan mungkin dalam banyak juga film dan sinetron biasanya, ada digambarkan begitu. Rumah tangga seperti ini seperti ada gitu ya. Saya pernah baca naskah gitu, ada orang karena tidak punya rumah keturunan, persisnya seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan menikah sama Sarah sekian puluh tahun, tidak punya anak. Akhirnya Sarah menghadiahkan Hajar kan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Dan bersatulah mereka dalam rumah tangga tersebut sehingga punya keturunan gitu ya. Terlepas daripada banyaknya berita simpang siur yang kalau dalam Islam itu hampir dikatakan tidak ada yang diterima tentang Sarah terlalu berlebihan dalam cemburu sama Hajar dan segala macam. Itu ada, tapi bukan itu yang dijadikan sebagai pegangan gitu. Itu sebagai contoh misalnya. Atau ada seseorang mungkin dalam kondisi sudah kena masalah ya, misalnya istrinya stroke, contoh. Atau kena penyakit jiwa, misalnya maaf ya, ini contoh saja. Terus kemudian mereka nggak bisa, kebutuhannya tidak terpenuhi. Sementara si laki-laki ini masih membutuhkan. Kalau dia nggak ada pasangan yang melayani dia, dikhawatirkan istri yang hilang akal ini nggak bisa menemani dia, atau orang yang stroke yang harusnya malah dia yang melayani, sementara dia ini masih ada gejolak biologis dan hal yang serupa dengan itu. Maka di saat seperti ini sebenarnya bisa hadir poligami itu. Ada kebutuhan untuk adanya poligami. Ini semua kita datangkan dulu supaya persepsi tentang kenapa sih harus ada poligami. Kan itu terjawab dulu di sini karena dia hadir sebagai opsional. Ya, memberikan jalan keluar. Kalau kita lihat maslahat mudaratnya akan lebih besar maslahatnya. Nah seperti itu. Sebagaimana tadi saya bilang bukan keharusan semua muslim harus poligami, gitu kan. Dan banyak contoh kasus di masyarakat. Contoh misalnya ada orang yang tugas di luar negeri. Itu banyak sering terjadi tuh. Istrinya misalnya tinggal di Indonesia, dia sendiri di Amerika. Dan dia harus tidak bisa, kecuali dia harus 6 bulan, 3 bulan. Karena di sana bisnisnya misalnya, atau studinya, atau apa saja. Nah sementara di sana fitnah sangat besar. Terjadi permasalahan yang tidak khawatir dari hal yang tidak diinginkan. Dari perzinahan, godaan-godaan dari teman-teman kampus, dan segala macam. Sehingga dia memilih untuk menikah, ya gitu contohnya. Dan saya melihat dok, selama seorang laki-laki itu masih berpikir poligami, berarti sebenarnya dia masih sayang istrinya. Kenapa? Karena kalau dia bukan pilih poligami, dia jadikan pelampiasan biologis dia yang haram, zina ya. Sebenarnya dia tidak sayang sama istrinya. Karena perzinahan itu dok, umumnya, maaf tanda kutip, orang kalau ke tempat pelacur, ke diskotik, ke bar, teman-teman perempuan yang tidak benar ini, itu kan orang sudah gonta-ganti pasangan. Bisa ada penyakit kelamin, bisa ada segala macam. Tapi kalau dia niat menikah, poligami itu sebenarnya dia pasti akan cari wanita baik-baik. Ada keluarganya, kemudian jelaslah statusnya gitu ya. Dan menikah itu berarti menandakan dia juga memuliakan wanita tersebut. Dia bukan datang, bayar, pergi. Ini orang akan menjadi pendamping hidupnya, akan menjadi sahabat istrinya, akan menjadi ibu anak-anaknya dan seterusnya. Nah seperti itulah. Walaupun memang dari semua kasus-kasus poligami tadi yang kita ceritakan sebagai opsional, ada juga celah di mana kalau seorang muslim merasa dia ingin menyempurnakan agamanya. Dalam arti kata, saya rasa saya sudah jalanin semua perintah agama. Seperti saya seorang praktisi dok. Kenapa saya praktisi poligami? Tidak ada hubungannya sama syahwat sebenarnya. Tapi lebih kepada, saya ini faham, ini adalah contoh dalam agama. Walaupun dia hukumnya bisa ke arah sunnah, artinya pilihan boleh kerjakan boleh tidak.
Tapi saya sebagai figur agama, saya harusnya bisa menjadi contoh bagi orang. Ternyata ada loh, poligami itu yang sehat. Tidak selamanya seperti yang digambarkan, oh pasti akan ribut kedua orang istri. Kalau dokter lihat istri saya duduk, mereka duduk ngobrol, makan sama-sama, pergi sama-sama, jalan sama-sama. Anak-anak kami ketemu satu sama yang lain. Dan itu menjadi rutinitas keluarga kami gitu. Tidak ada sesuatu lagi jarak di antara kami. Dan itu terjadi. Selain taufik atau Allah yang memudahkan itu, juga karena kami menjalankan dengan cara yang benar. Oke. Ya. Makanya seringkali ada orang yang bertanya di pengajian, Ustaz, kan laki-laki ya, Ustaz poligami kan boleh dalam Islam. Dan tidak harus izin istri kan? Saya bilang ya, secara peraturan hukum memang begitu. Tetapi, kalau gitu saya boleh poligami dong. Tidak usah bilang sama istri. Lalu saya bilang begini, karena dia bertanya secara rasional, saya jawab rasional dong. Saya bilang, Anda mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Kok bisa Ustaz? Iya. Jangka pendek itu sederhana. Anda bergaul, teman kantor, teman kampus, kolega bisnis, Anda takut karena masih punya iman, daripada zina sama dia Anda nikah. Tapi rahasia dari istri. Ini poligami jangka pendek. Kenapa? Ketahuan berabe. Ya. Karena kalau ketahuan istri merasa dikhianati walaupun menikah. Iya. Masalahnya, kenapa kau nikah di belakang saya? Kenapa nggak bilang? Kenapa begini? Jadi ada 1001 pertanyaan yang harus dijawab. Belum tentu dia terima juga. Belum tentu diterima. Karena memang dari tanda tanya, kok dia menikah, ada masalah apa? Jangka pendek. Mungkin istri bisa bilang, kalau ada kekurangan kenapa nggak ngomong dulu sama saya? Misalnya masalah biologis, misalnya masalah penataan rumah, masalah punya anak, kan masih banyak bisa didiskusikan. Dia harus siap menghadapi itu. Kalau dia sembunyi-sembunyi. Kalau orang seperti ini, dia ketahuan, maka pilihannya adalah cuma dua. Yang pertama, dia pilih salah satunya. Pasti yang pertama mengatakan, ceraikan, saya tidak mau tahu. Kalau dia lepas yang baru, ini orang tertolimi juga, karena dia sudah nikahin kan. Nggak usah kita bicara istri yang kita datang minta sama keluarganya, kasih mahar, ada saksi. Dua-duanya jadi serba salah, mau tinggalin siapa aja serba salah semuanya. Sedangkan dia nggak usah menikah, pacar aja. Artinya tidak melalui orang tuanya, cuma ketemu di jalan, janjian, itu sudah berat untuk tinggalkan, apalagi kalau istri kan. Kalau dia ceraikan istri pertamanya, juga zalim. Orang sudah sekian tahun berkhidmat, serba salah. Ini opsi pertama, pilih salah satunya. Yang kedua, dia bertahan. Tapi dia harus punya resiko banyak. Resikonya kayak misalnya mungkin bertengkar sama istrinya, mungkin intervensi keluarga istri yang pertama, dan segala macam. Belum anak-anaknya terlibat, terlalu banyak hal-hal yang membuat nanti persepsi orang tentang poligami keliru. Lalu mau jangka panjang bisa. Tapi memang ini ibarat gini dok, karena dokter sama saya pengusaha, kita maksud dari sisi pengusaha. Kalau kita mau sehat nih perusahaan kita, saya yakin kita akan mengatur semua dulu kan. Manajemennya semua kita rapikan, kita punya target-target omset yang kita kejar, laporan keuangan harus semuanya rapi. Udah bagus. Semuanya bagus, baru kita berpikir untuk ekspansi buka cabang kan. Nah pembukaan cabang ini juga, dia harus copy paste dari sini kan dia. Sehingga dia betul-betul di sana rapi. Dan harus ada hubungan yang baik antara cabang yang kedua sama pusat gitu kan. Sehingga apapun kendala mereka nanti bisa dipercayain sama-sama. Nah kurang lebih rasional seperti itu. Orang kalau mau poligami sehat itu dia harus tahu ini rumah tangga, dia harus berikan haknya, dia semua jalankan sempurna, baru kemudian dia melangkah-langkah kedua. Tapi tanpa melepaskan dengan perusahaan yang pertama gitu. Nah, jadi kalau sehat itu misal dia step dari saya gitu. Orang berdoa sama Allah dulu. Ya Allah, engkau telah syariatkan ini. Dan hambamu ingin engkau pilih menjadi salah satu contoh dalam masalah ini. Jadi betul-betul dia memang itu. Seperti misalnya ya Allah, hambamu ini telah engkau berikan ilmu kedokteran. Hamba ingin kedokteran ini, ilmu ini bermanfaat bagi orang. Kita berdoa dulu. Jadi muncul nanti ide buka klinik, spesialis apa gitu kan. Dilancarkan, minta dilancarkan. Iya, karena kita ini orang beriman sama Allah, ada Tuhan. Kita minta dulu sama Allah. Jadi kalau Allah melihat memang kita ini orang yang pantas, nanti Allah akan mudahkan. Kalau enggak nanti Allah akan urungkan niat kita dengan caranya. Kita nggak tahu. Disusahin, ada aja masalah. Ya, mungkin bukan disusahin, mungkin lebih kepada kita punya pertimbangan banyak. Sehingga akhirnya kita tidak melangkah, gitu kan? Ya, ini tahap yang pertama sih. Dia berdoa sama Allah. Yang nanti kedua, dulu Pak Ustadz. Kita belum ini Pak Ustadz. Nanti kita masuk ke tutorial. Pelan-pelan Pak Ustadz. Bukan. Saya mau kasih globalnya. Nanti kita diskusikan. Jadi nanti dia yang kedua, setelah dia berdoa, dia harusnya memang memaksimalkan dulu yang ada. Kayak misalnya dia jalankan tugasnya lah, kewajiban dia. Dia harus betul-betul memberikan hak istrinya, dia memberikan hak anaknya, royal sama mereka, sehingga dan royal dan loyal sama mereka. Karena itu semua karena Allah yang perintahkan, gitu kan.
Baru kemudian yang ketiga memang dia harus pendekatan diri kepada agama. Dia sama istrinya sama-sama terus belajar. Terus mempelajari syariat Allah ini, terus lebih dekatkan diri kepada Allah dengan segala macam ibadah, semua sudah berusaha dikerjakan, udah rapi banget semuanya. Nah, terus sudah sama-sama niatnya sudah menuju ke akhirat nih. Bagaimana kita dapat terbaik nanti di surga. Nah, baru kita bisa buka pintu itu. Sehingga dia betul-betul tuh stepnya berapi sekali. Dan itu pun nanti kita lihat bagaimana Allah mudahkan. Allah punya cara. Artinya enggak asal-asalan aja Pak Ustadz. Tidak. Oke, inilah dia tutorial poligami ala Ustadz Khalid Basalamah. Tapi sebelum kita mulai, sarung yang saya pakai ini adalah sarung mangga Jaguar Songket. Sarung ini dibuat dari mesin Jaguar dengan teknologi tertinggi dan mutakhir, sehingga menghasilkan produk dengan nilai yang tinggi. Terus juga sarung mangga Jaguar Songket ini memakai bahan teteron rayon. Jadi kalau pengen order, silakan ke www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Dan bagi kalian semua emas. Kemarin 2,7 juta, 2,8, sekarang tembus 3 juta rupiah. Gila, luar biasa emas ya. Bagi kalian supaya pengen jualan emas, silakan jual ke pusatmas.id. Aku pengen tanam saham ke sini kayaknya. Gila, harga emas luar biasa. Ini kalian di sana ada tempat untuk ngecek kadar emas karatnya berapa. Jadi kalian nggak punya surat emas, perhiasan patang, nggak usah khawatir. Kalian tinggal datang ke sana, kalian tinggal cek real, pakai alat, nggak bisa bohong-bohong, nggak bisa tipu-tipu, dan kalian bisa jual dengan kadar emas tertinggi saat itu juga. Jual emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Pak Ustadz, kita minum teh dulu sedikit Pak Ustadz. Ini teh, ini favorit saya yang ketiga Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz sudah nilai yang pertama, ketiga, nanti yang kedua baru Pak Ustadz kasih tahu saya favorit Pak Ustadz yang mana. Tapi kemarin kita baru coba cookies, Dok. Iya, nanti abis ini. Berarti ini yang kedua? Ini yang ketiga favorit saya, Pak Ustadz. Oh bukan, tapi yang saya coba baru yang kedua berarti? Yang kemarin yang pertama favorit saya. Iya, artinya ini yang kedua yang ini saya coba. Ini yang kedua, iya. Suka Pak Ustadz? Saya kalau teh, oke Dok. Pak Ustadz, sebelum saya pengen tanya tutorial Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan praktisi, Pak Ustadz. Dulu teman saya udah ngomong Pak Ustadz, nggak ada orang yang bahagia kalau istrinya lebih dari satu Pak Ustadz. Saya pengen tanya keseharian Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, praktisi poligami, bahagiakah Pak Ustadz? Bagaimana kehidupan istri-istri Pak Ustadz? Bagaimana kehidupan anak-anak Pak Ustadz? Apakah mereka berantem? Apakah mereka biasakan istri pertama kan, kamu kok seperti ini? Ya Pak Ustadz adil. Tapi kan belum tentu kan istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga lebih ngerayu, kok yang kamu kok lebih ke sana sih? Ayolah sayang kayak gini, godain kayak gitu. Satu aja konflik Pak Ustadz. Apalagi kalau kita ngomong 4 ya, 3, 2, apalagi 4. Kok satunya arahnya ke situ? Pak Ustadz, istri saya ini istimewa Pak Ustadz. Saya jarang ribut, orang baik. Saya berantem dengan dia itu 1 tahun mungkin nggak sekali. Terus kalau saya berantem nggak pernah ribut lebih dari 24 jam. Tapi satu aja tetap buat saya ribet Pak Ustadz. Saya kebayang kalau misalnya yang baik kayak istri saya berpikiran, istri saya baik nih, luar biasa nih. Kayak gimana kalau saya tambah satu lagi yang kayak istri saya ya baik ya. Kayaknya perang dunia nih Pak Ustadz kayaknya Pak Ustadz. Tapi saya pengen tanya kalau dari Pak Ustadz sendiri nih yang praktisi nih, seadem apa sih atau ribut juga nih Pak Ustadz? Oke, tadi pertanyaan pertama Dok juga ada satu poin yang belum kita closing. Kan tadi bagaimana orang kalau poligami. Biarkan itu menjadi jawaban di pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Oke, enggak kan tadi. Penistaan agama ya? Bukan. Ya, maksudnya apakah memang orang kalau poligami itu bawa nama agama itu penistaan agama kan? Terakhir aja dijawab Pak Ustadz. Oke, enggak apa-apa. Kita closingnya justru gitu Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi gini Dok, seseorang yang belum terlibat di dalam satu alam, kegiatan tertentu, maka pasti bagi mereka itu asing dan berat. Sebagai contoh misalnya, kita pengusaha nih. Bagi orang-orang yang belum masuk usaha, mungkin jiwa dia adalah jiwa pegawai. Ya, tanda kutip ya, tanpa mengurangi siapapun. Tapi maksudnya, dia belum ada jiwa bisnis. Dia belum pernah belajar, belum pernah kursus, belum pernah terlibat dalam transaksi jual beli. Mungkin bagi mereka, rumit gak sih Dr. Richard itu buka klinik? Bagi dia rumit. Kenapa? Karena dia memang bukan praktisi. Dia bukan orang yang punya keinginan atau ilmu tentang itu. Apalagi kalau dia tahu, ini kliniknya sudah sampai 20 cabang. Gimana cara ngaturnya? Nah, tidak mungkin. Jadi orang seperti ini mungkin sulit sekali Dok. Nah, orang-orang seperti ini yang biasa memiliki persepsi negatif.
berarti dia itu asal-asalan jalan dengan, oh berarti dia itu mungkin dia sebenarnya rugi, cuman dia, orang banyak menebak segala macam. Tapi apakah kita perlu terpengaruh dengan tebakan mereka? Nggak perlu. Karena kita yang melakukannya gitu kan. Jadi mungkin kita mulai dulu dari poin pertama, persepsi yang kadang-kadang muncul itu dari orang memang yang tidak tahu. Oke. Tidak punya ilmu, tidak punya keinginan, dia tidak pernah lah terlibat dengan alam itu. Pasti yang pertama negatif mereka lihat. Apakah itu dunia bisnis, apakah itu dunia perang, ya, apakah itu dunia apa sajalah. Semua itu pasti akan sama. Nah sekarang poligami ini kalau dijalankan dengan baik dok ya, maka saya pribadi, saya praktisi, saya belum melihat ada hal negatif dari kehidupan kami. Belum pernah, saya tidak melihat itu. Karena bagi saya libatkan Allah dulu, saya selalu berdoa. Waktu istri pertama saya menikah, yang beliau turunan Chinese Muslim itu, saya bukan bilang sama beliau, saya mau poligami. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah, hambamu ini ingin mempraktikkan salah satu dari syariatmu ini, mudahkan. Saya setelah berdoa begitu, saya dikagetkan karena beliau datang ke saya, dan beliau mengatakan, kenapa nggak poligami? Beliau yang nawar? Iya, itu faktanya. Dia bilang. Jadi saya melihat ini, saya sambil melihat wajahnya, saya berpikir, ini tidak mungkin dari saya. Ini bukan dari Pak Ustadz yang pertama kali ngomong? Bukan, saya belum ngomong. Jadi saya cuma berdoa sama Allah, ya terserah Allah saja. Dan di awal-awal dok, waktu beliau berulang-ulang bahasakan ke saya itu, saya bilang nanti aja deh, saya belum siap. Di awal itu, nanti aja, mungkin ada waktunya nanti. Tapi saya tetap aja optimis, kayak bilang kalau memang Allah mudahin ya sudah, Allah mudahin caranya. Nah mungkin setelah 4 tahun kami berumah tangga, akhirnya terbukalah pintu pernikahan yang kedua, dan saya tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan ya, kita langsung membahasakan, bertemuan dan segala macam. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan itu seterusnya estafetnya begitu. Jadi saya kalau menikah ya saya bahasakan. Tetapi memang mungkin banyak hal-hal teknis kecil-kecil yang itu kalau dibahas rinci sekali dok ya. Contoh misalnya memang kalau seseorang itu mau menikah poligami, selain dia niat karena itu ibadah, dia juga mencari orang mungkin yang secara fisik, secara karakter, mungkin secara apalah yang lainnya, seperti misalnya kalau dia punya sumber income itu tidak sampai menyakiti pihak yang pertama. Oke. Sehingga dia merasa ini kayak melengkapi hidup satu sama yang lain. Nah, karena maaf ada orang kadang-kadang istrinya baik nih, dari keluarga baik-baik segala macam. Dia nikahnya dari wanita yang tidak benar, wanita malam. Alasannya, oh saya kan poligami dalam Islam boleh. Daripada saya zina, tapi yang dinikahi perempuan gak benar. Akhirnya mau gak mau, si istri ini pun merasa, ini ada penyakit gak sih? Ini orang ini pakai sihir gak sih? Ini orang beragam macam. Jadi banyak kecurigaan. Ya, tapi kalau dia menikah sama seorang hafidzah Quran, anak pesantren, misal, dari keluarga yang baik-baik, sopan, pasti akan banyak sekali hal-hal yang teknis kecil itu yang memunculkan pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Bahkan pernah gini dok, ada satu ibu, mu'alaf dia, datang ke kantor, minta ketemu sama saya, harus ketemu. Sementara tradisi saya nggak ketemu sama perempuan, kecuali memang ada yang temanin mahramnya. Mahram itu kayak suami atau adiknya atau pamannya atau ayahnya gitu. Atau waktu dia datang nangis-nangis di kantor, waktu itu sudah menjelang maghrib. Harus ketemu Ustaz Khalid. Sudah diingatkan sama teman-teman staf, Ustaz Khalid gak ketemu kalau sama ibu sendiri. Tapi saya penting, saya darurat, nangis-nangis. Laporlah security ke kami. Saya bilang, oke, gini aja. Ibu itu suruh masuk, tapi kita duduk rame-rame. Jadi bukan beliau sendiri sama saya. Duduklah kita rame-rame. Ada apa bu? Ustaz, saya ini mu'alaf, ceritalah dia. Terus kemudian dia bilang, saya ada masalah. Suami saya mau poligami, Ustaz. Baik. Saya bilang, apa lagi bu? Apa yang perlu saya bantu? Gimana Ustaz ya? Saya sekarang kalau nolak poligami ini, saya tahu ini syariat Islam. Posisi kejiwaan beliau ya. Kalau saya nolak, saya seakan-akan nolak hukum Allah. Sementara saya ini sudah menjadi seorang muslim. Tapi kalau saya terima, hati saya masih berat. Gimana caranya? Posisikan saya, Ustaz tolong kasih saran kepada saya. Terus saya bilang baik, kalau itu bu, harusnya yang punya jawaban suami ibu. Karena suami ibu yang mau jalankan gitu ya. Tapi saya tanya, kira-kira bu ya, apa yang membuat ibu khawatir menerima poligami ini? Sekarang ibu rasakan apa? Dia bilang yang pertama Ustaz, saya khawatir suami saya berubah. Sehingga dia cinta yang pertama. Yang kedua,
cintanya nggak ada lagi sama saya. Itu kekhawatiran saya, karena ini newcomers nih, bisa saja orang lebih baik dan segala macam, saya tidak tahu. Oke, berarti dia pindah cintanya ya. Apalagi yang kedua, dia ceraikan saya, Ustaz. Hal terburuk. Cekcok sama saya, di sana bisa hibur dia, saya hanya diceraikan. Oke, ada lagi yang lain enggak? Yang ketiga, dia bilang bisa saja dia curang dari sisi materi. Dia nggak adil. Misalnya saya dibeliin benda 1 juta, sana mungkin 5 juta. Saya mana tahu ini. Oke, saya tanya, ada lagi Bu? Dia diam, dia merenung, nggak ada Ustaz. Jadi dia cuma khawatiran tuh cintanya berubah, dia khawatir nanti dia diceraikan, dia khawatir curang dari sisi materi. Saya sempat ulangi lagi, Ibu masih ada nggak? Nggak ada Ustaz. Udah nggak ada, dia coba renung, dan nggak ada. Ini sih yang paling berat buat saya. Oke, saya bilang, saya ulangi lagi Bu ya. Sebenarnya yang punya jawaban ini bukan saya, tapi suami Ibu. Masalah dia berubah cinta, dia menceraikan, atau dia curang dari sisi uang, itu suami Ibu yang jawab. Kalau Ibu tidak keberatan, tolong panggil suami Ibu, jadwalin ketemu saya, kita ngobrol bertiga. Supaya saya tengahin nanti, nggak apa-apa. Karena masalahnya Ibu ini masih berat poligami, ya. Sementara suaminya sudah mau melangkah poligami. Tapi suaminya datang. Saya mau nikah, ini orangnya. Dia jelasin sama suaminya. Ini orangnya, kalau kamu izinkan saya melangkah. Karena seringnya suaminya ngomong, istrinya belum izinkan, akhirnya terjadi pembicaraan terus-menerus di rumah. Nah ini istrinya masih terganggu dengan itu. Dia bilang, baik Ustaz, kalau gitu saya jadwalin nanti suami datang. Saya bilang, oke, Ibu sebelum pulang, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Ini kalau seandainya Bu ya, kalau seandainya suami Ibu waktu kita tanya nanti, pada saat datang, karena saya tidak kenal suami Ibu juga saya baru kenal sekarang. Kalau seandainya pada saat nanti kita tanya suami Ibu, Pak, ini Ibu, istri Bapak ini, khawatir setelah Bapak menikah, nanti cintanya pindah sama istri yang baru. Bagaimana jawaban Bapak? Ini kalau seandainya suami Ibu mengatakan begini, oh enggak, saya pasti akan lebih cinta istri pertama saya. Dan dia jamin itu. Misal, kira-kira bagaimana? Terus yang kedua, saya belum butuh jawaban dari Ibu, saya bilang tunggu sampai tiga-tiganya ini kan. Yang kedua, kalau seandainya dia berjanji tidak akan menceraikan. Ada masalah apa-apa akan dibicarakan baik-baik. Sehingga bab perceraian yang Ibu khawatir ini sudah bisa terjawab. Dan itu bisa kita bicarakan jauh sebelum terjadi poligami itu. Yang ketiga, masalah curang dari sisi transfer uang, pembelian hadiah. Gimana kalau dia jamin dia transparan? Dia bisa kasih rekening koran, dia kasih bukti apa yang dia kasih. Ibu punya kesempatan untuk datang ke rumah istri yang kedua, cek barangnya juga sama-sama. Jadi kalau dia beli misalnya dia adil atau tidak, dia jamin semua itu. Gimana kira-kira? Dia diam langsung dia bilang gini dong, kalau begitu gak apa-apa Ustaz. Ini bahasa Ibu itu sendiri ya, ini fakta yang ada di lapangan gitu. Akhirnya saya bilang kalau gitu baik, Ibu tolong atur pertemuan sama suami, nanti saya duduk. Tapi saya kasih Ibu opsi yang lain. Maksudnya bukan opsi, saya tambahkan hal yang bisa menenangkan hati Ibu. Kalau misalnya suami Ibu jawab tiga-tiganya tadi seperti itu, dia tidak akan cintanya cuma sama istri pertama, ini istri kedua ini pelengkap kehidupan, dia tidak akan ceraikan, kecuali terjadi pelanggaran agama yang memang mengharuskan Ibu diceraikan. Kalau enggak berarti enggak gitu. Yang ketiga dia akan transparan dari sisi harta gitu. Nah, saya masih kasih Ibu satu tambahan. Ibu bisa punya hak untuk bilang sama suami, tolong tuangkan dalam bentuk tulisan. Oh boleh? Iya, saya Fulan bin Fulan misalnya, ada KTP-nya, ya, suami berjanji akan mencintai istri saya yang pertama melebihi istri yang lain, misalnya. Saya tidak akan menceraikan istri saya hanya karena kedatangan istri baru atau karena poligami. Kecuali terjadi pelanggaran agama yang memang mengharuskan perceraian dengan istri yang pertama. Yang ketiga, saya akan transparan dengan semua harta yang ada. Misal contoh, Ibu tulis, suruh suami tulis, tanda tanganin, datangkan 2 saksi dari luar keluarga. Keluarga suami Ibu, keluarga Ibu. Oh ya, bagus banget Ustaz. Iya. Saya tambahkan satu lagi. Saya mau gitu. Apa Ustaz? Ibu minta kepada suaminya, tolong pertemukan saya sama calon istri kedua ini. Pertemukan saya. Terus saya bilang setelah Ibu ketemu, biar dia ketemu, nanti Ibu bilang sama wanita itu, saya ini dengar dari suami saya, dia akan nikahi kamu. Ada hal yang mengganjal nih. Sekarang saya sudah hidup 10 tahun, 15 tahun. Sekarang saya merasa suami saya cinta sama saya. Saya khawatir kalau mau datang, ini mengganggu cinta istri suami saya. Pindah ke kamu, ini gimana?
Apa jaminan kamu dengan itu? Sekarang kan suaminya sudah nih, sekarang si perempuan ini. Itu boleh kayak gitu boleh, juga? Boleh, sangat boleh. Justru komunikasi seperti itu boleh? Justru itu yang membuat poligami sehat. Kebanyakan jangka pendek kali ya. Nah, jadi nanti dia bilang begitu. Pasti newcomers ini umumnya, dia akan bilang, oh enggak, pasti kakak lebih desainer. Pasti itu umum, orang baru datang gitu kan. Iya. Dan itu lah, saya akan menghargai kakak juga kayak gitu punya. Kalau ceweknya baik ya, poligaminya jangka panjang benar ya. Makanya kita bicara tadi dari keluarga yang baik-baik dong. Iya, memang keluarga yang mau menjadi istri, mau membangun rumah tangga sama-sama dan segala macam. Yang kedua, nanti kalau setelah nikah sama kamu ini, terus tiba-tiba suami saya berubah dan dia menceraikan saya. Apa jaminan kamu nih? Saya nggak mau bercerai. Rumah tangga ini sudah saya bangun, saya sudah pindah dari rumah orang tua saya. Apa jaminannya? Kalau dia kasih jaminan, saya justru akan nanti membantu suami kita supaya tidak cerai. Supaya begini, kita diskusikan sama-sama. Contoh, ini jawaban misalnya. Yang ketiga, kalau tiba-tiba suami saya curang, kita ini curang. Kamu dibeliin barang 20 juta, saya cuma 10 juta. Kamu ditransportasi, saya tidak. Apa kira-kira jaminan kamu? Saya akan buka semua apa yang saya dikasih oleh suami kita. Benar ya? Oke, tulis. Tuangkan dalam bentuk tulisan. Sama dengan suami tadi. Tulis. Saya Fulana bin Fulana akan menikah dengan suaminya Fulan ini. Ya, dan saya berjanji bahwasanya cinta suami kami hanya untuk atau lebih kepada istri pertama. Terus kemudian yang kedua adalah nanti saya juga akan membantu untuk tidak terjadi perceraian. Kalau ada pertikaian akan melibatkan sama-sama. Saya juga akan terbuka, transparan dengan apa semua yang saya dikasih. Boleh seperti itu? Boleh. Dia tanda tanganin, datangkan 2 saksi. Saya bilang, Bu, setelah itu, Ibu masih punya hak untuk istikharah. Ibu sholat 2 rakaat, minta sama Allah petunjuk. Doa istikharah itu, Dok, cukup panjang. Tapi di akhirnya begini. Kurang lebih artinya, ya Allah, kalau seandainya perkara ini, misalnya dia sebutkan di situ, pernikahan suami saya, Fulan bin Fulan, dengan perempuan Fulana binti Fulan ini. Baik buat urusan agama kami, dunia kami, akhirat kami, mudahkan dan berkahi. Kalau perkara pernikahan dia ya, mereka berdua nih, buruk buat agama kami, dunia kami, akhirat kami, alihkan kami dari itu, alihkan orang itu dari kami, maksudnya masing-masing sudah tidak membutuhkan, dan tentukanlah kebaikan dimanapun itu berada, dan buatlah kami menerimanya. Itu artinya rupanya ya? Iya, itu doa istikharah, dengan sholat 2 rakaat minta petunjuk. Kalau hati ibu setelah itu tenang, ibu bertawakal kepada Allah. Ibu tawakal. Berserah saja. Berserah kepada Allah. Dan ibu berpikiran begini, ini endingnya, Dok ya, saya bilang sama dia. Setelah kalau ibu betul-betul mau menerima menjalankan itu, ikhlaskan niat karena Allah, dan ibu ambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Poligami itu, sisi positifnya adalah meringankan beban sang istri. Karena di saat dia sendiri, dia akan harus maksimal melayani terus suaminya. Tapi di saat dia poligami, dia hanya melayani di hari malamnya saja. Contoh misalnya seseorang punya 2 orang istri. Senin di sini, Selasa di sini. Maka hari Selasa, istri pertama nggak ada lagi tugasnya untuk melayani suaminya. Dia hanya melayani di malam dia saja. Sehingga di hari yang bukan malam suaminya, itu dia bisa silaturahim keluarga, dia bisa olahraga, dia bisa ikut pelatihan apa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dibandingkan dia harus standby dari pagi sampai malam, kapan suaminya butuh, apa yang ini, apa itu, segala macam. Nah seperti itu, Dok. Nah itu kalau dari sisi pernikahannya istri. Nah ini kisah ini sebenarnya melengkapi tadi ya. Jadi yang saya temukan dalam poligami kami, kalau saya tadi dokter tanya pribadi, saya melihat istri saya akur saja. Gak pernah ribut Pak Ustadz? Bukan masalah gak pernah ribut, Dok. Arah menuju kadang-kadang ada cekcok itu ada. Normal, manusiawi. Anak dokter misalnya yang pertama sama kedua, seakrab apapun ada saja kadang-kadang poin yang bisa membuatkan terpicu. Mereka malah berantem terus Pak Ustadz. Ya, bukan, tapi kan ada saya titik temunya, Dok ya. Iya. Nah, tapi habis berantem mereka damai lagi sih Pak Ustadz. Disitulah kebijakan kita sebagai dirut perusahaan. Jadi bagaimana kita menengahi konflik yang ada di antara staf. Dirut yang bijaksana, dia akan dudukkan, dia akan lihat dan menerima argumentasi masing-masing, dan yang benar-benar yang salah-salah dikelirkan pada saat itu. Pedomannya Al-Quran. Ya, nah dalam rumah tangga memang adalah Islam. Yang menilai orang salah atau benar adalah Islam. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Sama juga dengan tadi dokter tanya, anak-anak bagaimana? Anak-anaknya gimana Pak? Anak-anak saya selalu pertemukan, Dok. Jadi tidak ada istri saya yang hamil kecuali yang lain tahu. Tidak ada yang melahirkan kecuali yang lain tahu. Bahkan mereka datang menjenguknya di rumah sakit. Anak-anak selalu saya pertemukan. Alhamdulillah baru pekan lalu ini, kami pulang dari satu acara pameran besar dan saya ngisi kebetulan di situ. Lalu
kumpul semuanya. Ya, kami datang ke satu restoran besar di Jakarta, lalu kami kumpul dan kami makan sama-sama. Anak-anak bermain sama-sama. Oh, semuanya Pak Ustadz? Iya. Okay. Saya pun kalau berangkat umroh, saya ajak berangkat. Gitu. Kadang-kadang mereka berangkat masing-masing, kadang-kadang mereka berangkat rame-rame. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi memang bagi saya sih, saya coba untuk semaksimal mungkin semampu saya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi malam saya di mana, istri semua pada tahu, oh ini sama si ini. Mereka punya nomor telepon, mereka saling kontek-kontekan. Ya. Mereka tahu semuanya, artinya semua transparan Pak Ustaz. Iya, karena dalam bahasa Arab begini dok, fi sarahatin raha. Di setiap transparansi itu ada ketenangan. Nah, ini pertanyaan Pak Ustaz. Ini kan banyak orang bilang, kapan kita boleh poligami ketika kita bisa adil? Masalahnya manusia itu bisa adil atau enggak Pak Ustaz? Adil itu dalam Islam di dua hal dok. Bukan segala hal. Dua hal. Yang pertama materi. Yang kedua mabit. Mabit itu nginep. Jadi kalau materi contoh gini. Orang punya 2 orang istri. Dia memberikan misal. Istri pertama nih dia duduk nih. Yang paling bijaksana begitu. Kalau saya begitu saya duduk. Kebutuhan apa nih di rumah? Semua kebutuhan secara ditulis. Contoh misal keluarlah angka tertentu. Sebagai contoh misalnya 10 juta rupiah. Contoh keluar. Ini realnya 10 juta rupiah. Oke. Saya kasih 10 juta rupiah. Kalau saya punya kelebihan uang, saya tambah lagi. Misalnya ini 2 juta lagi ya. Ini bonus khidmah atau pelayanan. Pelayanannya bagus, saya akan kasih nih. Anak-anak ada. Anak-anak misalnya dikasih 5 juta per anak. Contoh. Kalau anaknya jadi 2, jadi 10 juta. 3 anak jadi 15 juta. Begitu seterusnya. Nanti akumulasi bulanan. Ini yang mereka pegang. Nanti ada lagi, ya kita sudah itu juga sudah listrik, ya air, segala macam security, segala macam. Nah itu namanya pemberian. Adil. Adil dari sisi nafkah. Dan dia tidak boleh salah dalam masalah ini dok. Kalau saya, di laptop saya itu sudah saya catat dok. Istri pertama, kedua misalnya. Ya, udah kayak keuangan ya Pak Ustadz? Iya, laporan keuangan. Saya nanti bisa lihatin dokter di laptop apa yang saya tulis. Gak usah Pak Ustadz. Bukan, maksudnya untuk melihat realitanya. Bagaimana saya sepertinya agak menyeramkan. Bukan, bagaimana saya memanage saya dok. Untuk mempunyai gambaran, oh ternyata seperti ini. Saya, kalau contoh dok gini, salah satu istri saya pergi ke salon. Saya mau minta izin ke salon, baik silakan. Keluarlah misalnya angka 2 juta atau 3 juta rupiah, contoh. Istri yang lain kan tidak pergi. Saya masukkan nilai itu saldo istri yang lain. Oh. Kayak misalnya ini 3 juta rupiah nih, berarti yang masing-masing dapat saldo 3 juta rupiah. Oke, adil. Iya, yang ini misalnya minta tolong, saya mau bantu keluarga saya. Baik, ini silakan ambil. Berapa kemudian silakan. Berarti yang lain punya saldo. Oke, ya, satu ya, dapat, semua dapat. Iya, yang tidak itu kalau misalnya hal-hal urgent. Kayak misalnya yang ini sakit, nggak mungkin biaya sakitnya dikasih ke ini, itu nggak mungkin. Okay. Contoh. Tapi kalau pakaian, saya kalau pulang umroh dari luar negeri, saya kalau beli semua sama. Beli semua. Okay. Mungkin perbedaan di warna gitu kan, dan segala macam. Nah itu salah satu contoh. Satu uang, satu lagi waktu ya berarti. Waktu. Nah waktu ini mabit dok. Idealnya adalah semalam. Tetapi tergantung kesepakatan. Kayak contoh misalnya ada di antara istri lebih banyak anaknya, sehingga dia minta misalnya dalam 1 pekan bisa nggak saya dapatnya 3 malam. Oke. Misal contoh dia negosiasi. Kita bicara sama istri yang lain, mereka setuju, oke. Contohnya gitu kan. Karena dia mungkin lebih butuh waktu. Banyak, karena anak-anak lebih banyak contohnya. Okay. Karena orang poligami itu berarti pasti akan lebih banyak anaknya dok. Nah, ini saya pengen nanya. Pak Ustadz, kalau kita menikah jumlah istri banyak, kita anggap aja maksimal 4 Pak Ustadz. Istri 4, anak banyak nih Pak Ustadz. Kan nggak semua istri kan punya sifat baik ya Pak Ustadz ya. Ya kan ada orang yang sifatnya baik sekali, ada yang baik banget, ada yang baik aja, ada yang sifatnya lebih jelek daripada yang lain lah. Misalnya. Jangan cara yang jelek dong. Ya betul. Ya tapi kan bagaimanapun juga karyawan aja Pak Ustadz. Ada karyawan yang bagus, ada karyawan ini, ada yang cerewet. Nah kita cari karyawan yang bagus. Susah Pak Ustadz. Kan ada. Karyawan aja susah cari yang bagus Pak Ustadz. Bayangkan kalau semua karyawan jelek. Bukan masalah itu. Artinya ada nggak di antara karyawan dokter secara persentase mana lebih banyak? Yang baik atau yang tidak baik? Yang bagus aja nyelenehnya banyak Pak Ustadz. Ya, beda. Kalau masalah nyeleneh itu biasa teknis dok. Biasa teknis. Jadi kita bedain mana permasalahan yang apa namanya, permasalahan yang riskan dok, yang misalnya kerusakan akhlak ya, pendusta, misalnya orang yang pezina dia berselingkuh, itu beda tuh. Iya, oke, bukan itu. Tapi kalau masalah teknis, misalnya yang satu lebih bersih dari yang lainnya, yang satu lebih pintar masak, dan itu teknis. Oke. Kan 4 istri ini kan, ya ada yang lebih pintar, ada yang lebih kurang, ada yang lebih lemot, ada yang lebih ini. Anak Pak Ustadz banyak, sama juga Pak Ustadz. Apalagi anak kan, ada yang mungkin sedikit iri hati, ada yang pencemburu. Kalau saya melihat dok ya, justru Allah membuka di depan mata saya bicara real di kehidupan saya. Saya melihat kekurangan istri yang satu adalah kelebihan istri yang lainnya. Sama sebaliknya,
kekurangan yang di sini, kelebihan yang ini. Saya temukan ini misalnya lebih baik dari sisi masakan. Yang lain bukan tidak bisa masak. Tetapi saya temukan yang ini lebih bersih, yang ini lebih rapi, yang ini lebih bagus pendidikan. Jadi begitu. Dan saya mengambil. Jangan ambil kurangnya, ambil lebihnya. Itu poinnya. Itu poinnya sebenarnya. Tergantung kita bagaimana menilai. Pantes beliau poligami, saya kagak. Beda mindsetnya jauh, beda mindsetnya. Ya, karena saya melihat satu kelebihan itu lebih baik kita nilai daripada kekurangannya. Okay. Ada hadis Nabi begini, Dok. Janganlah seorang suami mukmin laki-laki membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia menemukan satu kekurangan, dia akan temukan kelebihan di sisi yang lain. Oke. Jadi maksudnya kita lebih lihat sisi kelebihannya. Kita sudah pilih dia sebagai pasangan hidup kita, ya sudah kita lihat sisi positifnya. Kalau ada misal, kalau saya pribadi, saya temukan misalnya di istri saya, si A punya kekurangan nih. Saya coba susun, Dok, kekurangan dia apa? Masalah dia apa? 1, 2, 3, 4, 5. Skala prioritas yang mana? Saya satu ini tentang masalah kebersihan. Saya akan fokus dulu perbaikin itu. Oh, oke. Saya akan terus kalau datang, saya diskusi. Kadang-kadang saya ngajak nginap di satu hotel. Nih lihat nih penataannya, lihat nih begini. Lihat dikasih tahu maunya kita bagaimana. Iya, itu ya. Ya. Karena banyak suami kadang-kadang tidak membahasakan, tapi berharap istrinya paham. Dari mana? Ya seperti berdoa tapi nggak mau berusaha ya Pak Ustadz. Ya, sekarang seorang pemilik perusahaan maunya pegawainya semua paham, tapi dia belum pernah mengadakan pelatihan. Teori itu, kamu kan sudah harus tahu butiran-butiran yang tanda tanganin. Belum tentu orang baca semua. Okay. Bagaimana kita datang, kita luruskan, kita didik dia menjadi karyawan kita yang berprestasi. Oke, setuju saya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya jadi penasaran Pak Ustadz. Kan tadi kalau saya dengar sampai setengah cerita ini, tidak semua orang artinya bisa mempraktekkan poligami. Banyak orang di luar sana yang pengen poligami Pak Ustadz. Kapan sih kita itu boleh poligami? Dan bagaimana caranya Pak Ustadz? Kalau bagaimana caranya tadi Pak Ustadz sudah kasih tahu kan? Kapan sih kita tuh layak dan kita itu nganggep pantas kita itu poligami? Semua orang, Dok, mau jadi sukses. Iya benar sih. Tapi kira-kira siapa yang akan sukses? Itu pertanyaannya kan? Iya. Orang yang mau belajar, orang yang mau bekerja keras, baru dia bisa sukses. Kalau mau poligami nggak mau, semua mau. Laki-laki pasti begitu. Iya, tapi kan apakah kaya ya? Apakah dia? Iya. Tapi sama. Mau kaya nggak mau. Mau jadi sarjana nggak mau. Mau pejabat nggak mau. Tapi nggak ada upaya. Dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah tekunin, dia nggak pernah apalah gitu. Itu tidak bisa. Oke, apabila apa Pak Ustadz? Apabila apa? Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam membahas masalah ini, Dok. Kira-kira seperti apa, gitu kan? Kapan saya layak lah? Kapan saya layak untuk poligami? Ya, kalau saya melihat setelah tadi melalui step itu, Dok. Kalau saya melihat ini gini, poligami itu kan bab tertinggi di bab nikah ya. Bab tertinggi di bab nikah. Ya, jadi kalau pernikahan awal menikah, itu kalau saya melihat seperti masih SD. Ya, nih. Dia masih 25 tahun suaminya, 20 tahun istrinya. Masih baru meraba sama-sama. Itu kayak orang masih baru anak SD. Masih harus dipandu terus gitu kan. Nah nanti dia mulai, ada anak itu mulai lagi dia pindah ke SMP. Satu anak. Mungkin kalau anaknya sudah banyak, itu sudah SMA gitu ya. Ada orang mungkin dia cuma satu rumah tangga, dia istri sama anaknya. Ada juga orang dia istri sama mertuanya. Dia istri sama iparnya. Dia istri sama orang tua dia selain mertuanya. Jadi banyak yang komponen rumah tangga yang dia sudah atur. Ini kan sudah mulai levelnya sudah beda lagi. Nah sampai nanti level kuliah. Jadi kuliah itu orang sudah S1 selesai. Masih ada kan S2, ada S3, ada profesor. Nah sebenarnya poligami itu di tingkat profesornya itu. Jadi kalau kita mau suruh anak SD, ayo ikut di kelasnya profesor ini, apa yang dia paham gitu. Atau SMP kita paksain, nggak bisa Dok. Nggak bisa. Jadi kapan dia layak? Kalau dia sudah sampai pada level memang layak. Dia punya edukasi yang cukup. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Karena ini adalah perintah agama kan. Sebagai contoh gini Dok, saya pernah ditanya oleh seorang dai, Ustadz. Di satu wilayah saya itu tablik akbar di Sumatera waktu itu. Saya nggak usah sebutin wilayah juga nama beliau. Tapi yang jelas waktu itu saya makan siang habis tablik akbar. Dia ngomong berdua sama saya. Kan dia tokoh masyarakat itu. Bilang Ustadz, saya juga pengen poligami. Sebagaimana antum poligami. Gitu kan. Saya lihat orang ini, dia seorang tokoh agama. Makanya pertanyaan pertama saya begini. Dia tokoh agama? Tokoh agama. Dia belum poligami, dia baru poligami. Dia mau tanya kepada saya gimana caranya. Maka saya bilang sama dia. Pertanyaan pertama saya, bagaimana hubungan antum sama Allah? Gimana hubungan anda sama Tuhan Allah? Terus dia terdiam. Seperti apa maksudnya? Oke. Saya tidak tanya ibadah wajib. Sholat 5 waktu, saya nggak nanya itu. Puasa Ramadan, saya nggak nanya. Zakat, haji, saya nggak nanya. Yang wajib, saya nggak nanya. Itu antum tahu kewajiban. Sekarang yang saya tanya adalah,
lembur-lemburannya nih. Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat, zikir habis sholat, zikir pagi petang, baca Quran per hari berapa lembar, silaturahim keluarga, bersedekah, jenguk orang sakit. Banyak sekali rincian perbuatan baik dalam Islam. Gimana posisi Anda dalam ibadah-ibadah itu? Kalau saya biasa pakai sambada itu antum. Gimana ibadah antum di sisi Allah seperti ini? Sudah puasa Senin Kamis belum? Belum, Ustaz. Gimana sholat tahajud antum? Setiap malam dikerjakan? Enggak, bolong-bolong. Hampir semua ibadah yang saya tanya, semuanya masih kurang. Saya bilang gimana caranya antum berharap Allah memberikan antum ini, diberikan amanah untuk menerapkan syariat ini sehingga menjadi contoh bagi masyarakat. Sementara antum sendiri masih rusak. Jauh hubungannya sama Sang Pencipta. Oh. Jadi ibaratnya gini dok. Kalau berarti nggak asal poligami aja. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ini poligami ini ibadah. Berarti nggak boleh langsung lompat. Pokoknya suka dengan itu langsung poligami aja nggak bisa. Itu tadi resikonya jangka pendek. Oke, berarti harus ada tahapan yang bukan cuma sholat 5 waktu aja, bukan cuma Betul. kita puasa Ramadan aja, tapi kita juga melakukan deket banget dengan Allah ini. Jadi gini ibaratnya dok. Rasionalnya gini supaya lebih mudah difahami. Saya ini misalnya kerja di perusahaan. Sama dokter kita kerja di perusahaan dok ini. Kita alhamdulillah pemilik, tapi kita bicara kalau kita jadi pegawai. Kita berharap supaya kita mendapatkan posisi tambahan di perusahaan. Contoh misalnya kita dapat tambahan jabatan naik, payroll naik, misalnya bonus bertambah, gitu-gitulah ya. Fasilitas kantor misalnya tadinya kita belum punya kendaraan, bisa dikasih kendaraan oleh perusahaan. Terus kita ajukan proposal itu ke ruangan dirut misalnya. Pertanyaan sederhana dok. Waktu kita sudah ajukan itu, apakah kita tetap dengan kinerja yang ada sekarang? Harus dinaikin. Itu poinnya. Kalau kita mau proposal itu diterima, biarkan dirut menilai, oh orang ini lebih cepat datang. Oh dia lebih lambat keluar. Loyalitasnya terhadap perusahaan ada. Hasil kerjanya ada. Di ACC dok. Oke. Dan ini akhirnya dimudahkan dari istri pertama akan memudahkan. Betul. Istri kedua akan memudahkan, mertua akan memudahkan. Betul, itu yang terjadi, itu faktanya. Jadi kadang-kadang saya pernah dok, dibukain oleh Allah depan mata, istri saya semua duduk sama-sama. Duduk, mereka minum teh sama-sama, mereka ngobrol. Saya sampai bilang dalam diri saya sendiri, Allah diri saya bilang, ini nggak mungkin saya punya kemampuan apa menggabungkan 4 wanita, duduk sama-sama, minum sama-sama, anak-anak mereka kumpul sama-sama, ini nggak mungkin. Kok di mana power saya nggak ada. Saya cuma mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan ini. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah yang mengatur semua. Tinggal bagaimana kita mengatur level kedekatan diri kita kepada Allah. Karena Allah kalau mudahin semua tidak ada yang mustahil. Oh berarti nggak sembarangan ya Pak Ustaz? Oh iya tentu saja. Orang yang buat sembarangan ini dok, ini yang merusak citra poligami. Akhirnya jadi rusak nanti. Ribut rumah tangga, rusak ini, istrinya tuntut dan segala macam di media. Ini kan jadi rusak semua. Nah, dan juga penting, poin penting dok ini dalam masalah poligami. Poligami ini kan ibadah dok. Mungkin dokter kalau lihat saya juga sering di media dok ya. Tapi apakah ada dokter tahu nama istri saya misalnya? Nggak tahu. Atau pernah lihat orangnya? Nggak, baru kemarin ketemu langsung orangnya juga. Ya, itu juga itu yang. Itu kan karena ada acara. Itu yang pertama gitu ya. Yang jadi gini dok. Kalau dokter pernah dengar nggak riya dalam Islam? Tahu. Ada riya. Riya itu kan pamer. Melakukan ibadah bukan karena Allah. Contoh misalnya dokter habis sholat tahajud nih. Terus dokter bilang sama teman-teman pegawai, staf misalnya, kalian sholat tahajud gak semalam? Saya sholat tahajud loh. Gak ada yang nanya, gak ada apa gitu ya. Tapi dokter ceritakan. Tujuannya apa? Supaya mereka bilang, oh dokter sholat. Itu namanya riya dok. Oke. Riya itu sedikit pun bisa menghancurkan amal. Poligami itu ibadah. Kenapa orang banyak gagal dok? Karena dia datang sama temannya gini. Kamu istri berapa? 1? Saya 2 loh. Iya. Pamer ibadah itu aja. Akhirnya sudah. Allah bisa cabut nikmat itu. Oke. Gagal rumah tangganya. Karena dijadikan bahan pamer. Iya. Kalau dia niatkan karena Allah, ya dia sudah selesai dia jalani. Kalau dia kejar pahala, hanya untuk itu, bukan untuk berbangga-bangga. Inilah kenapa saya pengen angkat tutorial poligami ini, karena setelah berapa hari saya ngobrol dengan Pak Ustadz, saya ngerasa beliau paling pantas untuk memberikan ilmu ini ya. Karena bagi saya, menurut saya ini dimulai dari episode tentang menikah. Pak Ustadz tuh membuka pikiran saya bahwa menikah itu adalah ibadah. Jadi kita menikah ini adalah ibadah. Itu dulu start awal. Jadi kayak
SD-nya lah kasar ngomongnya ya. Habis itu baru Pak Ustadz tadi ceritakan banyak, habis di luar podcast juga banyak ceritakan. Menurut saya ini harus menjadi satu episode khusus sih. Karena kebanyakan orang langsung pengen poligami, naksir cewek, satu langsung pengen menikah lagi kan. Padahal belum pantas. Dan kadang-kadang bukan cuma belum pantas, memang dia belum menikmati istri pertamanya. Belum banyak waktu bersama, belum memberikan haknya gitu kan. Padahal sebenarnya dalam Islam itu Dok, walaupun terbuka pintu poligami, bukan berarti lalu istri pertama atau istri kedua setelah dia pindah ke 3 dan 4, lalu kemudian ini diabaikan. Enggak. Dia tetap harus adil dari semuanya. Dia harus tetap justru datangnya poligami itu membuat dia lebih sayang pada istri yang sebelumnya. Dia lebih perhatian. Akhirnya istri yang ini tidak merasa terganggu. Saya coba melahirkan itu di rumah tangga kami. Akhirnya istri saya merasa, oh poligami ini gak mengganggu saya kok. Malah makin sayang. Malah makin sayang, makin perhatian. Dan saya punya satu prinsip dasar Dok. Kalau untuk memunculkan loyalitas, butuh royalitas. Dokter ingat saya pernah bilang itu? Saya ingat sekali. Itu Ustaz Khalid bahasa lama banget. Iya. Royalitas mendatangkan loyalitas. Sekarang saya mau istri saya sayang sama saya. Royal dong. Penuhin kebutuhannya, senangkan hatinya. Ya sama kan dapat respon yang sama. Ini biologisnya seminggu sekali. Maaf Dok. Ya. Kalau diminta apa-apa, nggak usah, mahal. Dong. Pelit. Mau ketemu keluarganya, nggak boleh. Rumah, ngepres yang bukan yang layak ya yang membuat dia misalnya. Kecuali memang kemampuan dia seperti itu. Terus kemudian, saya mau poligami ya. Kalau biologis itu, maaf ya Dok, sudah tiap hari. Memang kebutuhan dia, ada sebagian orang Allah kasih kelebihan untuk itu. Dia, ini stres berkorban buat saya. Udah, apa yang dia butuh saya penuhin semua. Saya jadikan itu sebagai ajang pahala buat saya. Siap saya kasih dia kebutuhannya, itu pahala buat saya. Ini saya jadikan prinsip dalam hidup saya. Saya coba kasih semampu yang saya bisa. Kasih dan Allah bukain aja pintu-pintunya gitu. Sehingga akhirnya istri sudah merasa, saya tercukupi kok. Saya bahagia kok dengan ini. Nah, gitu-gitu. Jadi akhirnya berjalan dengan baik semuanya. Tapi ada yang sering digambarkan di film, kalau poligami yang gagal itu. Begitu menikah sama istri baru, istri pertama dimarah-marahin, KDRT. Itu digambarkan di publik. Masyarakat menilai ini salah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Realitanya tidak seperti itu. Ini luar biasa ya. Pokoknya royalitas mendatangkan loyalitas. Kalau Dr. Richard, mutu mendatangkan kualitas. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Sanggup Pak Ustadz, sudah agamanya bagus, dekat dengan Allah, sudah pokoknya ya semua sudah dijalankan. Tapi miskin Pak Ustadz. Boleh gak poligami Pak Ustadz? Boleh. Tapi dia nikahnya sama sepadan. Betul. Sepadan. Karena gini, tidak menghalangi seseorang untuk membuka pintu perintah agama, sementara dia belum mampu secara finansial. Tetapi tentu, di sini bukan berarti, beda Dok ya. Dalam Islam itu beda definisi fakir sama miskin, beda. Fakir itu seseorang, kalau dokter pernah lihat, dengar penerima zakat. Ada 8 golongan penerima zakat. Pertama sama kedua itu fakir dan miskin. Ini dibedain definisinya. Kalau fakir itu seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Kalau ini tidak direkomendasikan poligami. Betul. Karena dia makan aja susah. Susah. Dia mau kasih makan apa orang gitu kan. Tetapi kalau miskin beda Dok. Miskin itu punya income. Tetapi masih pas-pasan. Kadang-kadang ngasih kurang. Nah ini berbeda. Bisa saja dia menikah sama wanita lain. Tapi wanita itu karir. Bisa saja wanita itu mungkin bisa membantu dia mengembangin bisnisnya. Sehingga kedatangan dia membantu, kan itu beda. Kolaborasi bersama. Aku tuh ingat jadi kasus kemarin. Jadi kalau misalnya gajinya UMR ya gitu punya ya. Menikah, poligami. Tapi seperti yang Pak Ustadz tadi bilang ya. Semua syariatnya, semua sudah dijalankan semuanya. Ya tapi gaji UMR, tapi menikah ya sama-sama punya ini. Itu masih boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, dan dia nikah sama orang sepadan Dok. Maksudnya gini. Sepadan. Misal contoh income, ini contoh angka ini tolong cuma sebagai contoh tanda kutip ya. Dia punya income 20 juta per bulan. 4 juta boleh nggak Pak Ustadz? Kalau 4 juta boleh nggak poligami Pak Ustadz? Contoh, saya kasih contoh dulu di angka tadi yang saya sudah sebut. Kalau 20 juta poligami biasa aja Pak Ustadz? Belum tentu. Di kehidupan Jakarta belum tentu Dok. Kan gitu. Belum kontrakannya, belum transportasinya, belum ini, belum kalau ada anak berapa orang itu belum tentu. Tapi makanya saya bilang angka lupain dulu. Tapi kalau misal angka 5 juta, 20 juta misalnya. Dia udah tahu nih, dia kasih istrinya 10 juta. Dia masih punya 10 juta misalnya. 10 juta ini bisa dipakai sama dia. Maka dia pikir dia bisa menikah dengan wanita lain yang mungkin angkanya kurang lebih sama. Nah seperti itu cukup. Nah sehingga dia bisa membagi. Dan dia cari orang yang sepadan.
Kalau dia cuma bisa kasih satu istri 10 juta per bulan misalnya, jangan, ini sudah untuk nafkah bulanan, beli makanan segala macam gitu ya. Jangan dia nikah sama wanita yang bedaknya aja sudah 10 juta. Otomatis dia nggak bisa. Dia harus bisa yang bisa mengelola ini ya, sepadan namanya. Iya. Perawatannya aja di Athena sudah. Pusing gue. Apa? Tapi memang ada orang dok, mampu secara finansial. Mungkin dia punya ratusan miliar per bulan. Sekarang dia poligami. Ya mungkin saja dia ke Athena. Bukan mustahil kan gitu. Iya. Ya tadi kan kita kasih contoh kalau orang yang pas-pasan. Pak Ustadz, kalau misalnya kita poligami, izin dengan istri pertama. Saya tuh bingung Pak Ustadz. Ada yang bilang harus izin istri pertama. Ada yang bilang tanpa izin istri pun juga boleh. Tapi Pak Ustadz kan kemarin sudah jelasin bahwa tergantung ini mau poligami jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kalau sebenarnya secara aturan, itu kita harus izin atau nggak izin? Enggak harus izin. Tetapi kan gini dok. Kita harus melihat pasangan hidup ini kan partner dok ya. Partner ya. Sehingga sering komunikasi, sering diskusi, itu penting banget gitu. Termasuk dalam masalah-masalah seperti ini. Karena orang yang poligami dengan tidak melibatkan istrinya, pasti dia jadi beban dong. Pasti jadi beban dia. Karena dia akan kepikiran terus gimana nanti kalau ketahuan, bagaimana. Itu kan semua bisa tertepis dan menenangkan dia di saat memang dari awal dia sudah diskusikan. Dok, percaya nggak dok? Saya banyak menemukan di masyarakat. Karena saya ini, kalau ini kan kita bersama dengan banyak manusia. Saya pernah isi di satu kampus di kota Makassar waktu itu, gabungan seluruh fakultas gitu kan. Setelah saya isi pengajian, terus ada pada saat saya pulang, waktu itu saya masih pakai nomor yang dulu, sekarang sudah saya ganti karena sudah terlalu nyebar gitu ya. Terus ada tiba-tiba yang WA, bukan WA, waktu itu masih BBM, masih BlackBerry waktu itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, boleh saya bertanya boleh? Apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Hukumnya. Poligami tapi dia nikah langsung sama 3 orang. Bisa nggak? Barengan. Dia barengan. Saya jawab secara teori agama. Saya bilang boleh. Tapi masing-masing penuhi syarat. Misalnya dia nikah sama istri pertama. Ada walinya, ayahnya, ada mahar, ada 2 saksi. Kalimat akad selesai semuanya. Baru dia pindah ke akad nikah yang kedua. Tidak bisa satu akad untuk 3. Pindah ini secara hukum. Kan dia tanya hukum. Saya jelasin hukumnya. Setelah selesai dia bilang, iya jazakallah khair, terima kasih Ustaz. Saya penasaran. Saya tanya balik. Kenapa akhi? Akhi itu saudara laki-laki kan. Biasa kita panggil sama muslim begitu. Kenapa akhi bertanya masalah ini? Apa jawaban dia? Saya bukan seorang akh. Bukan seorang laki-laki. Saya seorang ukht. Seorang perempuan dia bilang. Oh ya? Terus kenapa bertanya tadi? Dia bilang saya sepakat sama 2 sahabat saya untuk 1 suami. Betul. Saking kompakannya. Ya, itu terjadi. Nah, hal yang seperti ini perlu kita jelaskan ke masyarakat. Orang tidak selamanya orang sepemikiran penolakan poligami. Ada orang yang mau nerapin. Itu fakta. Ada juga pernah kejadian orang datang ke kantor. 2 orang bersahabat dekat. Dari 2 wilayah yang berbeda di Indonesia. Tapi mereka sudah bersahabat sekian tahun gitu. Lalu dia datang, dia tanya hukumnya. Ustaz, boleh nggak kalau saya nanti dilamar oleh seorang laki-laki, saya minta dia lamar juga teman saya? Itu fakta. Itu terjadi di lapangan dok. Saya bilang tentu saja boleh. Tapi ikuti semua syarat masing-masing. Karena mereka berpikir selama ini sudah bersahabat nih. Maunya nanti juga bersahabat sampai setelah berumah tangga. Sampai seperti itu. Jadi ada. Makanya kita perlu melihat dari semua sisi tentang masalah poligami itu. Tapi saya punya gambaran satu sih Pak Ustadz. Kemarin kan saya bilang kalau dari dulu ya. Mungkin dari saya sebelum Islam. Sampai saya jadi Islam kan gambaran di kepala saya adalah kamu boleh poligami ketika kamu boleh sudah adil katanya ya. Tapi dari penjelasan Pak Ustadz saya jadi mengerti Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita itu dekat dengan Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu wajib ataupun juga sunnah, adil itu akan datang sendiri pastinya. Jadi kayak kita nggak perlu bertanya lagi dengan adil ketika kita kayak sholat 5 waktu, puasa di luar itu. Karena kedekatan diri sama Allah, dok, memunculkan keimanan kan. Ketakutan, jadi kita punya ketakutan hati-hati sendiri. Dok, yang saya lakukan dalam masalah perhitungan finansial tadi kepada istri, itu juga terjadi pada anak-anak dok. Jadi misalnya anak dari istri pertama, misal contoh, sama anak dari istri kedua. Anak istri pertama ini misal belanja sesuatu nih, yang sebenarnya itu kebutuhan dia pribadi, bukan bayar sekolah, bukan rumah sakit gitu ya. Kayak dia mau beli apa gitu ya. Maka angka itu saya jadikan saldo buat anak yang lain semuanya.
Sama, anak-anak pun sama. Sehingga tidak ada, di saya itu tidak ada namanya tidak adil. Karena bagi ini tidak dapat produknya, ini dapat uangnya. Dia bisa pakai untuk yang lainnya. Oke. Walaupun saya punya manajemen pribadi, saya nggak sampaikan ke mereka, saldo kalian ada sekian ya. Karena kalau saya sampaikan bisa kacau juga dok ya. Kacaunya itu maksudnya gini, jangan nanti mereka bilang, oh kan saldo saya ada 50 juta, kasih semua dong. Belum tentu saya secara finansial ada pada saat itu ready. Apalagi saya harus kasih banyak gitu ya. Maka saya cuma mengatakan ada saldonya. Mereka tinggal tanya, ada saldo nggak? Saya kebetulan mau bantu keluarga. Saya kebetulan mau ganti handphone. Saya kebetulan mau ini. Saya katakan ada, silakan. Mau berapa saya kasih. Oke, berarti kalau misalnya anak-anak panggilnya apa? Abati. Abati mau ganti handphone misalnya kayak gitu. Satu ganti semuanya bisa dibeliin semuanya. Iya, bukan semua saya beliin. Semua punya nilai saldo. Nilainya misalnya berapa handphone? 10 juta ya. Berarti semua kalau poligami sebenarnya nggak boleh pelit ya Pak Ustadz ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Royalitas itu melanggengkan rumah tangga. Ya betul dong. Suami istri itu akan selalu bahagia sama-sama, ada royalitas. Muncul loyalitas tadi. Persahabatan. Atasan dokter sama bawahannya. Coba kalau kita sebagai pemilik perusahaan kita royal sama mereka. Pasti mereka juga loyal sama kita. Kan begitu. Sama juga pemimpin pada masyarakat, sama semua. Oke. Pak Ustadz, kalau kita... Tadi Pak Ustadz kan tadi sudah kasih tutorial ya. Sekarang tutorial nih Pak Ustadz. Sudah siap nih. Udah ibadah, sudah diikutin semua lah. Nonton podcast ini pokoknya 1 tahun mereka itu berusaha pokoknya. Bagaimana caranya supaya bisa poligami didekatkan dengan Allah benar-benar. Puasa yang tadinya nggak puasa jadi puasa. Senin Kamis puasa. Terus sholat-sholat sunnah dikerjakan. Pokoknya semua dikerjakan semua. Minta dimudahkan semuanya. Istrinya tiba-tiba datang juga. Kamu nggak mau melakukan poligami gitu. Wah, tiba-tiba semua yang diajarkan Ustadz Khalid datang kan kayak gitu kan. Oke, mencari wanita selanjutnya. Bagaimana tutorialnya Pak Ustadz? Istri pertama, istri kedua, sampai istri keempat sama standarnya. Agama. Yang janda, yang cantik. Agama dok. Janda atau gadis itu haknya dia pribadi. Tapi Nabi SAW mengatakan begini. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi orang kena 4 perkara. Dihasabiha karena melihat jalur keturunannya. Wali jamaliha karena kecantikannya. Ada yang cuma lihat itu saja, ada yang cuma jalur nasab, ada yang lihat kecantikannya. Wali maliha, ada yang lihat kekayaannya. Wali dinia, dan karena agamanya. Lalu Nabi bilang, dari 4 hal ini, fadfar bizati din taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan bahagia. Oh, berarti itu pun Pak Ustadz pun atau kita yang mau poligami pun pilih dari agamanya dulu. Tentu. Bukan dari cakepnya dulu. Oh, enggak. Dok, maaf ya. Kita ini kan cuma beda casing. Cakep itu cuma beda casing. Pantes, kalian nggak pantas poligami udah. Bukan. Kalau misalnya, kan gini, dan apalagi menilai cakep tidak cakep itu kan relatif dok ya. Bisa saja saya lihat cakep, dokter belum tentu lihat. Kan beda-beda. Ada orang subhanallah. Iya, saya ketemu sama orang di Eropa, di Amerika. Saya ketemu dengan orang beberapa di negara Arab. Mungkin karena sudah tiap hari mereka lihat wajah-wajah yang sama, mereka berharap nikah dari China, dari Asia. Mungkin orang-orang Asia kita, oh ini orang-orang bule beda nih mukanya. Oh, begitu itu kuasa Allah. Allah membuat masing-masing orang punya penilaian sendiri. Dari agamanya. Tapi kalau agama beda. Agama itu standarisasi dok. Sholat, semuanya orang sholat kan. Puasa, semuanya orang puasa. Dan agama itu dok, membuat kita jadi menilai hati dan perbuatan seseorang. Jadi sebenarnya kalau diikutin tutorial ini, susah banget poligami itu Pak. Oh tidak, mudah. Bagi yang mau berjuang. Dokter kalau gini, kalau orang sudah mulai dengan prosesnya negatif, kayak dokter buka perusahaan nih. Oh kayaknya susah banget saya buka cabangnya Athena ini. Ya Pak, maksudnya kayak gini Pak Ustaz. Aku aja sholat 5 waktu aja belum lurus. Loh, tidak bisa dokter ambil patokan sekarang. Kan dokter tadi bilang kalau sudah sholat, sudah ini, kan sudah semua. Sampai ke tahap itu aja, kan saya butuh waktu dan sulit nih Pak Ustadz. Sebenarnya bukan sulit toh, tergantung keseriusan seseorang. Ya anggaplah saya serius banget kayak gitu punya. Saya serius banget itu aja seserius-seriusnya saya aja butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Terus habis itu saya harus melakukan yang sunnah lagi ya kan. Itu lebih lagi sulit lagi. Kalau saya tidak pernah menyarankan 1 tahun. Ya kalau ada yang datang konsultasi dan memang dia serius jalan, saya mengatakan taruh target
3, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Ya, selama itulah dia coba membangun pondasi-pondasi perusahaan barunya, rumah tangga barunya. Apalah segala macam dipersiapkan, dari nanti itu masuk ke tahap itu dalam kondisi sudah sangat siap. Oke, saya dapat gambar. Mudah-mudahan kalian dapat tutorial ini ya. Saya tutup dengan pertanyaan terakhir tadi Pak Ustadz. Kalau orang poligami, nah ini pertanyaan pertama saya nih Pak Ustadz, menggunakan agama Islam ini Pak Ustadz. Ini banyak terjadi Pak Ustadz. Bahkan waktu saya mengumumkan keislaman saya, teman-teman saya banyak yang tanya, apa lu mau nikah lagi katanya. Kurang ajar sih, kayak seolah-olah itu image Islam itu adalah mau nikah lagi. Sebenarnya saya kesel ya Pak Ustadz ya, ini kan oknum-oknum yang merusak nama Islam ya Pak Ustadz ya, saya bilang ya. Tapi saya juga nggak bisa tampik bahwa banyak orang di luar sana menggunakan agama Islam untuk melakukan poligami. Apakah ini penistaan agama, Pak Ustaz? Tidak, bukan penistaan agama. Kita kan susah untuk menilai hati orang, dok ya. Tapi kalau ada misalnya orang, dia belum sampai pada level tadi semua pembenahan hubungan sama Allah bagus, tapi dia tiba-tiba poligami. Gitu kan? Tetap mau, paksa. Ya, dia menikah. Apakah dia menista agama? Jawabannya tidak. Kecuali memang dia merusak agama itu sendiri. Misalnya, dia berzina dulu, ya kan, hamil di luar nikah, apa boleh buat? Saya harusnya menikah. Kan poligami boleh dalam Islam. Nah ini baru menista agama. Ngapain bawa-bawa hamil di luar nikah dengan poligaminya? Oke. Tidak perlu begitu kan? Kan tidak perlu sama sekali. Karena dalam Islam kita diajarkan tipsnya dok. Gimana caranya saya mengenal seseorang bisa menjadi pasangan hidup tanpa harus pacaran? Kan bisa. Kita bisa melihat, kata Nabi SAW, nazar syari, melihat sesuatu yang menarik dari wajah dan telapak tangan yang mewakili semua tubuh. Lihat keluarganya, secara umum, sifat keluarganya seperti apa. Terpelajarkah atau tidak, baik atau tidak. Kita cari global berita saja. Itu sudah mewakili. Baru kemudian lingkungan dia. Kalau masa sekarang medsosnya. Apa yang dia sering, orang kan tuangkan hobi dia di medsos ya kan. Dia hobi musik, dia hobi ngaji, dia hobi apa, semua orang tuangkan. Atau pertanyaan kita kepada calon pasangan, kamu kalau weekend ngapain aja? Oke. Orang bisa kalau gitu waktu santai. Oh saya ke diskotik, saya ke karaoke. Oh saya ke masjid. Itu kan bisa menilai. Baru kemudian dia istikharah. Nah sudah cukup. Oke, berarti orang-orang seperti itu tidak menistakan agama, tapi mereka itu adalah poligami jangka pendek. Ya, dan itu akhirnya dia menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Karena memang dia cuma menunggangi agama, bolehnya agama, tapi dengan cara dia. Oke. Terima kasih Pak Ustadz sudah kasih wejangan dan terima kasih tutorialnya. Ini bagus banget ya. Ini jadi benchmark loh. Bagi kalian semua silakan potong dan sebarkan ya. Istri ini bukan cuma untuk suami yang nonton. Ini adalah tutorial. Bagi kalian yang semua mimpikan pengen istri banyak, bukan pengen istri banyak sih, pengen poligami demi agama. Ingat sekali lagi ya, poligami demi agama, kalian bisa belajar dari video ini. Untuk laki-laki, untuk wanita-wanita, istri-istri yang pengen ngingetin suaminya nih, kalau mau pengen poligami kayak gini nih, panduan yang benarnya nih, kirim ke pasangan kalian juga boleh ya. Jadi insya Allah semuanya bermanfaat. Bentar dok, ada poin mungkin saya ingin tambahkan. Tadi kan dokter bilang, waktu dokter masuk Islam, teman-teman non-muslim mengatakan, oh, lu mau nikah lagi atau apa gitu ya, bahasa-bahasa gitu ya. Seakan-akan memang pernikahan itu hanya ada dalam Islam. Sebenarnya sih kita nggak usah anggap itu negatif dok. Kenapa? Karena emang menikah. Mana yang lebih baik dok? Menikah atau hubungan bebas gitu kan, tanpa ikatan pernikahan. Mereka menyoroti pernikahan, berarti mereka melegalkan yang bukan pernikahan. Kalau selama kita masih disinggung, oh kamu mau nikah lagi ya? Itu bagian dari, menikah kan baik. Di dalam semua agama dianggap pernikahan baik. Berarti orang itu serius kan gitu. Jadi kita perlu luruskan poin ini juga. Dalam arti kata, kalau ada yang menganggap, oh kalau Islam itu berarti menikah. Kenapa tidak? Memang itu dalam Islam, betul. Memang itu ada. Karena Islam tidak membolehkan pergaulan bebas. Okay. Dilarang zina. Dokter sudah tahu belum? Dalam Islam itu diboleh dok, tidak boleh melihat yang bukan mahram. Nonton atau melihat perempuan yang terbuka aurat kan tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan rafas. Rafas itu tutur kata godaan, rayuan pada bukan istri atau bukan suami. Itu dilarang dok. Sentuhan kata Nabi SAW. Seseorang ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang perempuan yang bukan halal bagi dia. Apalagi kalau sudah sampai cium, peluk dan segala macam. Jadi memang Islam datang menutup semua celah-celah itu, tapi membuka pintu pernikahan. Setelah nikah silahkan sentuh, silahkan punya keturunan, tapi kamu sudah mengikuti SOP-nya. Nah, gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup podcast hari ini dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.